Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Saatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lainnya ya, kalau teman-teman mau ada request video, mau dibuatkan video ya, tulis saja di kolom komentar dengan tema apa. Dan insya Allah kalau saya sudah ada waktu, ada kesempatan, akan saya bikinkan video sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan kebetulan ini ada pertanyaan dari akunnya Eko Widodo ya. Ini pertanyaannya panjang sekali, komplit sekali, dan ini akan saya bikin video ya. Jadi simak terus supaya teman-teman bisa sedikit demi sedikit mulai memahami tentang gangguan ini, dan insya Allah perbaikan atau kesembuhannya akan lebih cepat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum, saya Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bu, sakit 2 tahun Desember ini, sudah endoskopi bulan Mei 2021. Hasilnya asam lambung, GERD, anxiety disorder, dispepsia, psikosomatis juga, atau mah kronis. Ada radang, berapa bulan akhir ini asam lambung Ibu nggak enak, di sekitar ulu hati. Begah penuh, ngilu, nyeri, kadang kayak diikat sederetan ulu hati. Makan masih pakai rebusan, sayur bayam, wortel, labu, buah, pepaya. Minum 8 sampai dengan 9 gelas. Pagi udah jalan. Pagi udah jalan sedikit-sedikit, kadang siang, sore, maghrib, isya. Masih sakit, gimana caranya supaya bisa sembuh? Kalau ke rumah sakit selalu diberi obat ini maksudnya ya. Omeprazol, lansoprazol, domperidon, sukralfat, itu aja. Kalau minum omeprazol masih sakit di asam karena ibu orang nggak mampu. Jadi mau ke dokter swasta yang obatnya lain. Apakah bisa sembuh dengan kesakitan ibu rasakan ini? Mohon jawabannya, motivasinya. Terima kasih. Insya Allah bisa sembuh ya Bu ya. Dan ibu ini sudah menjalani pemeriksaan yang sangat komplit sekali ya. Dan menurut saya diagnosa dari dokter itu ya, ibu perlu pahami ya. Ketika dokter sudah memeriksa dengan sedemikian rupa ya, terus diagnosanya memang seperti itu ya, yang ibu rasakan ya, yang sekitar ulu hati, begah, ngilu, nyeri, kadang kayak diikat sederetan ulu hati, tidak nyaman, kayak kadang kayak diikat ya, itu memang sensasi dari gangguan ini. Jadi ibu nggak usah khawatir ya, jangan terlalu cemas ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ini sudah umum sekali dirasakan. Saya pun dulu merasakan hal yang sama seperti ini. Dan ketika dokter sudah memberikan obat-obatan kepada ibu, ibu rutinkan ya, ikutin sarannya terus. Kalau memang masih diperlukan untuk konsumsi obat, ibu ikutin aja terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ke dokter swasta ya, dokter apa namanya di rumah sakit itu juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Jadi ibu ini kalau misalkan berobat itu ya usahakan rutin dan aktif tanya kepada dokternya ya. Jadi saran-sarannya apa saja dan yang masih dirasakan seperti apa saja gitu ya teman-teman. Dan ini gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety seperti yang ibu rasakan ya, kecemasan, sensasi-sensasi di ulu hati, nyeri kayak diikat dan lain-lain ya, itu memang proses sembuhnya masing-masing orang itu berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang lama ya, terus ada yang sedang-sedang gitu ya. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, pulihnya itu sedikit demi sedikit dan berproses serta bertahap. Dan kalau ibu sudah menjalankan pola makannya teratur, ini ya, di sini saya lihat pola makan ya sudah, untuk yang makanan-makanan pemicu asam lambungnya juga sudah dihindari, bahkan aktivitas jalan-jalan ya pagi juga sudah lakukan ya. Tapi menurut ibu masih belum juga merasakan kesembuhan. Ibu sabar ya teman-teman ya, ibu sabar. Karena apa? Karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya, sembuhnya masing-masing orang itu berbeda. Jadi ketika kita sudah menjalani apa yang sudah disarankan oleh dokter ya, sudah mengikuti arahan dari dokter, sudah mengikuti arahan-arahan dari mentor-mentor semua yang ada di YouTube tentang bagaimana kita harus menjaga pola makannya, menjaga pola hidup
sehatnya ya, terus menjaga pola pikir kita ya, itu lakukan konsisten ya, lakukan konsisten. Dan ini hasilnya ya memang tidak sekaligus, memang tidak instan ya, karena tingkat sakitnya kita masing-masing orang itu bisa saja berbeda, dan tingkat konsistenan kita dalam menghadapi ini dengan kita itu menerapkan 3P ya, dengan kita mungkin sedang berobat ke dokter, itu tingkat konsistennya itu kan juga berbeda-beda ya. Jadi untuk Ibu ya, sabar Bu, insya Allah Ibu juga nanti akan sembuh, saya yakin ya. Kita berdoa selalu untuk Ibu supaya lekas membaik dan sembuh, dan untuk teman-teman yang lainnya juga saya doakan lekas membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jadi yang Ibu sudah lakukan, sudah periksa, dan itu sudah memang didiagnosa mengalami gangguan seperti itu ya, Ibu nggak usah terlalu berpikiran yang macam-macam ketika Ibu itu sedang merasakan mungkin sensasi di dada nyeri apa, nggak usah kepikiran yang lain-lain tentang gangguan lain. Karena apa? Karena ini sudah jelas Ibu sudah endoskopi ya, ada radang di apa namanya di lambung gitu ya, yaitu menjaga pola makannya. Kita makan makanan yang ramah di lambung dulu ya, yang membantu kinerja lambung supaya tidak bekerja terlalu berat ya, pola makannya diatur ya, terus pola hidupnya ya, istirahat teratur gitu ya. Memang agak susah istirahat teratur, terus kita bisa tidur apa 7 sampai 8 jam memang susah, tapi memang ini perlu dilatih. Karena apa? Karena menurut saya ya, untuk istirahat teratur, tidur yang cukup, itu sangat berpengaruh dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu juga sama seperti itu, dan saya lakukan rutin, tidur teratur, 3P jalankan konsisten, dan alhamdulillah juga kondisinya semakin membaik dan terus membaik ya. Walaupun saya juga tidak pungkiri bahwa tetap saja ada peran obat yang saya konsumsi yang dari dokter itu ya teman-teman ya. Jadi untuk Ibu ini tetap semangat, insya Allah nanti Ibu juga akan sembuh, dan teman-teman yang lainnya mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini juga insya Allah nanti juga akan sembuh, dan saya selalu eh, doakan ya. Jadi untuk berapa waktunya atau berapa lamanya kita sembuh, masing-masing orang itu berbeda ya, jangan kita sama-samakan ya. Jadi nggak usah terlalu gini ya teman-teman ya, nggak usah terlalu risau tentang waduh, kok dia sudah sembuh, saya belum. Kan kalau kita dengar mungkin ya, yang seperjuangan dengan kita, dia kok udah sembuh gitu, kok saya belum ya. Kita tinggal koreksi diri kita sendiri dulu ya teman-teman ya. Apakah kita menjalankan metode yang sudah disarankan itu, sudah kita jalankan secara konsisten ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukannya setengah-setengah, hasilnya juga nggak maksimal. Dan ketika kita sudah menjalankan metode, itu juga tidak bisa diukur waktunya. Misalkan gini, saya sudah menjalankan 1 bulan, 2 bulan, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita konsistenkan apa namanya metode-metodenya ya. Yang metode dengan berobat ke dokter diimbangi dengan 3P, dengan pola hidup sehat dan lain-lain itu ya, lakukan saja konsisten ya. Masalah hasil ya, itu nanti ya teman-teman ya. Yang penting kita konsistenkan itu terus kita sudah menyadari bahwa oh iya saya terkena ini, dan saya harus menjaga makan saya, menjaga istirahat saya supaya teratur, dan saya harus menjaga pola pikir saya gitu ya. Itu kita sadari saja ya. Kita sadari saja kita memang harus melakukan itu ya. Dan untuk kesembuhan ya itu kembali lagi saya sampaikan, masing-masing orang itu bisa berbeda. Tapi saya yakin ya, insya Allah nanti juga bisa sembuh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan kalau ditanya ya, sembuhnya instan atau tidak? Saya yakin rata-rata sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang bahkan sudah psikosomatis, itu tidak ada yang instan ya. Itu perlu perjuangan, itu perlu proses yang bertahap sedikit demi sedikit, tergantung kita konsisten atau tidak ya. Kadang ada yang sudah menjalani, "Oh saya sudah mantang ini, saya sudah jaga pola makan, saya sudah jaga pola istirahat, dan saya juga udah ke dokter," gitu. "Kok saya itu juga nggak sembuh-sembuh?" Akhirnya apa namanya, ini lagi, bingung lagi. Sebenarnya harus bagaimana sih, harus bagaimana? Nah, ini yang perlu teman-teman itu apa, pahami ya, amati. Intinya teman-teman konsisten atau tidak gitu ya. Kalau teman-teman konsisten ya sabar menghadapinya, karena memang ini yang memang harus kita hadapi ya teman-teman. Kita harus bagaimana lagi?
kita sudah periksa ke dokter ya, ke dokter sana sini sudah periksa dokter, apalagi sudah sampai endoskopi dan lain-lain, kan kita sudah benar-benar, oh kita kena seperti ini, ya sudah, kita itu harus hadapi ya. Dengan hadapinya ya kita harus apa namanya, sedikit demi sedikit itu kita harus pahami bahwa gangguan ini itu pulihnya ya, itu prosesnya itu bertahap. Ada yang sebentar, ada juga yang lama gitu ya teman-teman. Dan semoga saja ya teman-teman ini sih ya nggak, jangan sampai lama ya kan, karena ada kan yang lama juga, ada yang sebentar, ada yang sedang gitu ya. Tapi insya Allah nanti ketika teman-teman sudah sedikit demi sedikit memahami tentang gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, apalagi sudah jelas ya, kita terima dulu, kita jalani pola hidup sehatnya, yang apa namanya sedang berobat ke dokter, ikutin saran dari dokternya, kita lakukan konsisten ya. Masalah hasil itu nanti lakukan saja konsisten, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Oke ya teman-teman ya, sekali lagi, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sudah banyak yang sembuh ya, sudah banyak yang sembuh. Lihat saja di YouTube, itu banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Bahkan yang tidak mengupload di YouTube pun itu mungkin jauh lebih banyak ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, insya Allah nanti juga akan sembuh, dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Oke, nanti dilanjut lagi dengan pertanyaan yang lain. Kembali lagi, karena memori HP saya itu tinggal sedikit, jadi saya perlu upload dulu, nanti hapus lagi, nanti bikin video lagi. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Untuk ibu tetap semangat, insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.